Siapa sih yang gak suka duty? Duit. Gua juga masih nunggu orang tua bilang, Nah, sebenarnya bapak kaya ini uang buat jajan, sertifikat rumah, dan saham perusahaan, ambil aja. Kita pura-pura miskin biar kamu kuat melawan lika-liku hidup yang keras. tapi udah hampir 30 tahun kata-kata itu masih belum juga diucapkan sama emak gua. Kalau nggak halu jangan di sini, bre. Kenapa harus pura-pura miskin dulu, bre? Tinggal minta aja kali. Terus gimana jadinya kalau lu tiba-tiba dapat duit 10 miliar? Kalau di mimpi sih pernah. Anggap aja duit itu tiba-tiba ditransfer dari langit. Emangnya langit punya rekening? Pas lu lihat rekening yang biasanya 0 tiba-tiba ada di angka 11 digit, pasti shock banget. Duit segini bisa ngubah hidup seseorang dengan mudah. Tiket untuk melepas label kemiskinan. Apakah artinya kalau seseorang dapat rezeki nomplok pasti bisa jadi orang kaya? Ternyata nggak gitu, guys. Menurut National Endowment for Financial Education, 70% orang yang dapat rezeki nomplok entah dari lotre ataupun warisan justru bangkrut hanya dalam beberapa tahun saja. Emangnya dia beli apaan, bre? Masa sih duit segitu banyak gak tersisa sedikit pun? Alih-alih mengubah nasib, malah jadi lebih buruk. Yuk kita lihat skenario apa aja yang mungkin terjadi. Timeline pertama, The Rich Poor Man. Di sini, lu melakukan hal yang sangat fatal. Lu menganggap kalau uang 10 miliar gak mungkin habis. Alhasil di hari pertama, lu jajan barang-barang yang gak pernah dibeli sebelumnya. Sports car, motor, rumah, baju, sepatu, jam, dan sebagainya. Tetangga ngelihat hasil belanja dan nyebarin berita kalau ada sultan baru di desa. Akhirnya rumah lu diketok banyak orang. Teman-teman yang ngajak jalan-jalan, saudara dan sepupu yang minta dibeliin HP, om dan tante yang minjem duit buat buka usaha lele, Pak RT datang minta sumbangan perbaikan jalan, dan lainnya. Karena merasa uangnya masih banyak, lu penuhi semua permintaan tersebut tanpa berpikir panjang. Setelah 6 bulan berfoya-foya, lu panik ngeliat uang tinggal tersisa kurang dari 500 juta. Lu dapat kabar ada teman mau buka usaha dan minta uang investasi. Katanya bisa BEP dalam 1 bulan dan keuntungannya sampai 20%. Akhirnya, lu transfer lah 300 juta untuk investasi. Sayangnya, lu gak pernah dengar lagi kabar dari teman lu itu. Biaya servis, bensin, pajak, biaya hidup mewah, sosial, menyedot semua sisa uang tanpa jejak sepeser pun. Untuk menopang kehidupannya, lu nekat meminjam uang dengan bunga tinggi hanya demi mempertahankan kemewahan yang fana. Gila, habis semua, bre. 10 miliar masa sih habis begitu aja? Bukannya terlepas dari kemiskinan, malah makin terpuruk hidupnya. Sanak saudara melihat lu tidak punya uang lagi. Bukannya membantu, malah menagih uang dan mengambil semua barang di rumah. Sekarang lu harus hidup dibayang-bayangi debt collector yang selalu menggedor pintu dari pagi sampai malam 24 jam non-stop. Mari kita lihat skenario lain yang mungkin terjadi. Timeline kedua, The Silent Guardian. Setelah ngelihat duit lu banyak di rekening, lu gak langsung foya-foya beli barang tersier, tapi beli rumah biasa yang gak terlalu mahal dan kendaraan untuk ke kantor. Walau punya uang banyak, lu gak ngasih tahu siapapun. Bahkan orang tua cuma tahu lu punya uang, tapi gak tahu jumlahnya berapa. Sesekali saat libur kerja, lu nge-reward diri dengan membeli barang yang ada di wishlist. Sebagian uang tersebut lu kunci dalam deposito sebagai passive income. Lu belajar dari YouTube cara untuk mempertahankan kekayaan, mengikuti workshop, dan belajar investasi ke profesional. Walaupun hidupnya tidak mewah-mewahan, tapi lu udah punya rumah, tidak berutang piutang, punya passive income, dan bahkan active income. Dalam waktu 10 tahun, lu bisa menjadi sultan dengan passive income sampai puluhan juta. Nasib anak dan masa tua terjamin. Salut sih bisa menahan nafsunya buat beli barang mewah. Lagian 10 miliar masih kurang sih, bre. Belum bisa dipakai buat hedon. Buat beli perumahan elit di Jakarta aja butuh uang 100 miliar. Wait, 100 miliar? Nolnya ada berapa? Dua skenario dengan dua ending yang berbeda, walaupun jumlah uangnya sama, tapi akhir mereka bertolak belakang. Perbedaannya bukan dari nominal, tapi dari mindset. 10 miliar di zaman seperti sekarang belum cukup untuk dipakai mewah-mewahan. Bahkan di Jakarta sendiri, uang segitu mungkin belum bisa beli rumah mewah di pusat kota. Uang tersebut adalah uang untuk kamu memulai sesuatu. Jadi kalau lu besok dapat duit 10 miliar, jangan langsung dihabisin, guys. Gunakan uang dengan lebih bijak agar kamu gak terjebak di timeline pertama. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian. Kita tunggu kalian di simulasi berikutnya.